Oke, sahabat HB Podcast yang mungkin nantinya akan menyaksikan program kami ini hari ini. Kali ini HB Podcast kedatangan salah satu tokoh yang cukup sentral di Banyuasin, cukup tanda petik disegani lah di Banyuasin, dan juga kalau bisa digambarkan itu seperti nenek moyangnya lembaga di Banyuasin, ini Bung Zaidi Sarjono. Dan beneran bersama saya Jawari, nanti kita akan membahas bagaimana sepak terjang lembaga-lembaga yang ada di Banyuasin mulai dari tahun 2002 hingga ke 2021. Selamat siang. Siang, Bang atau Pak saya? Terserah Bang Zaidi. Salam protokol. Ini Bang, bercerita sedikit tentang lembaga. Lembaga ini kan bisa dikategorikan satu organisasi kemasyarakatan yang mungkin fungsinya itu kurang lebih untuk kontrol sosial, salah satunya. Nah, lembaga ya jelas lembaga swadaya masyarakat. Sejak tahun 2002 Banyuasin berdiri. Bahkan sebelum itu waktu masih di MUMA, tapi kita ambil yang sejak Banyuasin berdiri. Ini lembaga swadaya masyarakat ini makin ke sini makin ya boleh katakan itu ekstrim. Jadi banyak ini tidak kita tutupi, memang banyak di kalangan masyarakat maupun ya terutama di pemerintah desa itu selalu dibentukkan dengan organisasi-organisasi seperti LSM yang tidak tahu arah begitu. Dalam hal ini bukan tidak tahu arah, tapi ya boleh dikatakan kalau bahasa banyak ngerata lah gitu. Itu bagaimana gambaran Bang Zaidi dari tahun 2002 ke 2021? Oke, saya mendapat ya bahwa kalau bilang ekstrim itu tidak juga. Tidak ya, Sebab lembaga kontrol itu sepertinya harus seperti itu. Itu Ya, tapi saya bukan sejarah bahwa memang saya tadi saudara bilang bahwa saya itu kakek moyangnya, tidak juga seperti itu. tidak yang saya ingin Saya begini, tidak jelaskan dulu. Boleh saja, sah-sah saja, itu kan sesuatu ungkapan bangga buat saya. Iya. Saya klarifikasi. Iya. Bahwa memang benar sejak berdirinya Kabupaten Banyuasin, saya salah satunya barangkali kalau tokoh orang masih ingat LSM yang pertama di Banyuasin. lain cuma saya Bang ya. Jadi saya bersama Bung Saiful Musyawarah yang sekarang kami pertama mendirikan suatu lembaga bernama LSM Jurnalis dan Riset Indonesia. Kebetulan kantornya di Yogyakarta waktu itu. Kantor pusat Ya, seiring berjalan waktu karena kebutuhan Kabupaten Banyuasin ini, kami sendiri mendirikan yang namanya lembaga swadaya masyarakat, yaitu LSM Tegar Kabupaten Banyuasin, yang pada waktu diketuai oleh Pak Zainuddin, salah satu mantan anggota jaksa yang sudah malam melintang di Republik ini. Nah, kemudian berjalan pada waktu itu saya kronologikan dulu sejenak tentang sejarah tingkat bahwa memang benar lembaga swadaya masyarakat itu dibentuk oleh undang-undang. Ya. Perlu untuk diketahui semua ya, memang aturannya sudah dibentuk undang-undang, namun dia tidak memakan gaji dari pembentukan undang-undang itu, artinya tidak memakan negara atau duit dan negara itu tidak dimakan atau tidak ada gaji di situ. Namun sebagai fungsinya dia adalah sebagai kontrol sosial masyarakat. Nah, kontrol sosial masyarakat ini bukan hanya di bidang pembangunan saja, maksud saya korupsi saja, ada hal-hal yang barangkali LSM itu bisa berperan buat mendorong atau memberikan sumbangsinya kepada pemerintah bagaimana supaya sosial masyarakat ini bisa benar-benar dilaksanakan di kabupaten kita ini. Nah, sejalan dengan itu juga saya pada saat ini, dan memang saya lihat tadi saya dengar saudara Bung Jawari ya, bagaimana LSM ini sekarang ya kan? Ya, ini kan dari 2002. Yang seingat saya waktu itu saya masih mahasiswa. Ya.
masih sekolah menengah pertama, kemudian ke atas, kemudian mahasiswa, ya memang dalam kacamata pribadi saya waktu itu memang fungsi LSM sekarang itu agak jauh bergeser. Oke, jadi gini, sebenarnya secara fungsi, Nah, bagi ini sebagai pelaku pada saat itu, Ya. kira-kira ya seperti apa? Nah, jadi bagaimana? kalau berdasarkan pembentukan menurut undang-undang, LSM itu fungsinya sebagai kontrol sosial masyarakat tidak pernah bergeser. Nah, Namun pelaku-pelakunya oknum LSM itu yang kadang-kadang menggeser daripada ketentuan itu sendiri. Dan memang tidak kita sangka, tidak kita sadari bahwa memang LSM yang tumbuh ini barangkali hanya sebatas organisasi, lalu kemudian dengan peran dia sebagai kontrol sosial, dia melakukan kegiatan-kegiatan di luar kontrol dia sendiri. Dia mengontrol tetapi dia tidak tahu tentang dirinya sendiri sehingga dia lepas kontrol. Nah ini itu sudah apa? ya misalnya gitu. Berbagai LSM itu mohon maaf kepada LSM yang seperti itu ya, kita tidak ingin bahwa LSM ini dicoreng oleh salah satu LSM yang oknum lah ya. Jangan sampai lembaga jangan merusak lembaga LSM. Jadi kadang-kadang mereka ini berbuat itu di luar ketentuan, dan sudah pasti LSM itu berdiri kan ada ADRT-nya, Benar. yang disahkan oleh Kesbako dan sebagainya, sehingga dia ada persyaratan untuk itu. Kadang-kadang legal. Ya, legalitas dia sebagai organisasi. Namun tidak kita pungkiri bahwa ada memang oknum-oknum yang di luar ketentuan itu berbuat sendiri. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, ayo LSM ini coba dirapatkan kembali, diberikan penjelasan, pencerahan ya. Sebab tujuan berdirinya LSM ini dibentuk undang-undang itu adalah untuk bagian dari kontrol sosial terhadap pembangunan ini. Artinya kalau zaman lalu itu memberikan peringatan-peringatan untuk kebaikan-kebaikan. Warning lah. Ketika salah satu LSM misalnya melaporkan hal ini, ya barangkali LSM itu sudah ada alat bukti dan lain sebagainya. Pemerintah harus didukung itu. Oh ya. Jangan sampai pemerintah nanti dikriminalisasi LSM itu, dibuat celaka. Tapi pada saat pernah terjadi dong kriminalisasi. Ya, sepengetahuan saya tidak pernah terdengar oleh saya. Mungkin ada, Tapi ini kita bukan ke lembaga, Ya. tapi oknum kita lebih. ya kita lebih Nah, oknum tadi itu berkaitan dengan jenjang pendidikan. Ya, kadang-kadang LSM ini kan Orang ya, oknum saya itu. paham itu. Jadi kadang-kadang LSM ini berdiri karena menurut pikiran mereka sendiri, bukan ADRT atau agar dasar dia, bahwa LSM itu perlu orang kuat, perlu preman dan sebagainya. Oke, boleh saja. Tapi ya pendidikan dalam organisasi juga perlu. Artinya jenjang pendidikan itu yang mumpuni lah, ya kan? Bukan berarti mengecilkan rekan-rekan yang tidak berpendidikan. Semua kita pada dasarnya kan berpendidikan itu tidak harus formal, namun etika, adab, dan salah satu faktor ya. Salah satu faktor. Makanya saya sarankan itu bisa dipelajari tentang peraturan dan sebagainya. Tidak harus emosi, ambisi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya berharap kepada rekan-rekan LSM, ya, yang pertama dipegang dulu LSM itu bahwa dibentuk oleh undang-undang. Tujuannya adalah kontrol sosial masyarakat. Nah, dengan tujuannya adalah memberikan sumbangsi pikiran, pemikiran dan sebagainya demi pembangunan satu kabupaten. Sepakat. Nah, untuk LSM, apakah dalam mengizinkan termasuk tokoh senior? Apakah LSM itu sifatnya jemput bola dalam hal ini misalkan ke lapangan langsung ya dengan kita pahami dan bukan rahasia pribadi umum lagi, tapi sudah ini jadi datang ke lapangan langsung ambil gambar dan sebagainya, atau sifat LSM itu nunggu di kantor nunggu laporannya? Oh tidak, yang namanya kontrol sosial itu bagaimana dia mengetahui suatu kontrol sosial kalau dia tidak ke lapangan? Jadi memang boleh. Namun apapun yang dilakukan itu LSM itu bukan suatu lembaga yang menjustis, ya.
Artinya LSM itu sama dengan masyarakat umum. Setiap masyarakat umum itu boleh melaporkan tindakan sosial yang tidak sesuai itu dengan peraturan pemerintah. Hanya saja mereka mempunyai lembaga, jadi dia harus manut kepada lembaganya. Jadi LSM itu tidak serta-merta ada misalnya tindakan pidana di sini langsung dia menjustice dan lalu kemudian dari justice dia mengintimidasi salah satu pejabat untuk menjadikan niatan membuat dia pribadi, juga tidak seperti itu. Jadi ya yang benar-benar lah, ya. Nah, namun juga artinya tetap ada koridor hukum ya, yang sampai mengorbankan ya lembaga-lembaga lain. Perlu disadari. Jadi begini, intinya perlu disadari bahwa kita sebagai LSM, ya, sebagai kontrol sosial, bukan penuntut dari penggugat atau pemutus suatu keputusan. Kita cuma memberikan informasi kepada penegak hukum apabila ada pelanggaran hukum yang terdapat di suatu wilayah hukum masyarakat itu sendiri. Nah, ini menarik. Menurut Bang Idit, ini bisa tidak atau mungkinkah kira-kira antara oknum ya instansi tertentu seperti kepolisian, kejaksaan maupun instansi pemerintah itu sendiri bermain dengan oknum LSM dengan maksud tujuan tertentu? Ini pernah tidak terjadi atau mungkin tidak akan terjadi? Setahu saya sampai saat ini saya belum menemukan itu, namun barangkali ada, tetapi tidak terpublikasi. Nah, hal ini secara diam-diamnya mungkin terjadi, tapi saya belum pernah menemukan. Tapi sekali lagi saya jelaskan, jika ini terjadi ada korporasi kejahatan untuk mendapatkan keuntungan sistematis lah, itu hendaknya dihentikan. Mohon maaf, baik misalnya itu kan mungkin di kabupaten kita tidak terjadi itu. Misalnya salah satu LSM memang dijadikan ujung tombak untuk dimanfaatkan ya oleh salah satu oknum kan untuk mencari seperti keuntungan pribadi. Ya, itu sangat sayangkan. Nah, ya. Ini satu lagi begini. Ini kan di kita banyak ini kan rentan yang namanya kades ini tersudutkan ya, dengan masalah-masalah baik itu di bangunan fisik maupun pemberdayaan dan sebagainya di desa. Nah, ini kan bukan rahasia lagi bahwa kades ini kan setiap akhir tahun itu pasti ada laporan demo dan sebagainya mengenai dana desa. Nah, untuk menyikapi itu kira-kira bagaimana? Kepala desa ini untuk menyikapi LSM oknum LSM yang nakal pada titik itu, agar mereka tidak terpancing dan kuncinya ada dua, ya. Kepala desa adalah salah satu penyelenggara pemerintahan yang terbawah. Iya. Bukan rahasia umum lagi saat ini dana desa itu melampaui lah ya, lebih dari katakanlah miliaran. Ya, rata-rata 800 juta. Artinya sangat perlu disadari juga yang pertama bahwa kepala desa itu, setiap kepala desa itu mempunyai tanggung jawab yang berat, dan dia juga sebagai pelaku daripada pelaksanaan keuangan penyelenggaraan keuangan negara, ya dia juga harus tahu aturan. Dia juga harus memahami jangan sampai apa tindakan mereka itu mengkorupsi uang negara, karena kita tahu bahwa korupsi ini sangat menyengsarakan buat rakyat kita yang waktu kecil. Nah, tapi juga bagi LSM yang menemukan hal-hal misalnya ada penyimpangan di desa itu, ya, kepala desa berbuat, laporkan kepada yang berwajib. Dan LSM juga tidak harus meminta uang untuk peti. Jangan mengancam, kira-kira kalau kamu tidak mau kasih uang kamu laporkan. Jangan seperti itu. Saya berharap dengan kawan-kawan LSM untuk menjaga marwah LSM itu tadi, ya, yang melakukan jangan sampai begitu. Nah, kemudian yang ketiga barangkali saya lihat LSM di Kabupaten Banyuwangi menjamun seperti cendawan yang di musim hujan. Banyak sekali. Jadi saya barangkali berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang di Sebangpol adakan pembinaan kepada LSM itu. Nah, bagaimana supaya dia tidak berjalan ke sana kemari mencari upeti yang tidak sesuai dengan ketentuan ADRT dia, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai kontrol sosial dia,
Apa salahnya? Misalnya di sini ada beberapa dinas, ya, ada 33 dinas. Misalnya ada LSM 100 lah, ya dibagikanlah fungsi pengawasan yang di situ. Jadi dengan ada peran LSM itu berfungsi sebagai pengawasan dan pembangunan, misalnya desa A yang mengawas dana desa ini, otomatis dia kan sudah ada disisihkan lah berapa persen dari pengawasan itu. Ya, artinya dia tidak bisa berubah macam-macam. Artinya peran Pemkab Banyuasin hadir. Ya, artinya peran pemerintah waktu itu pernah digagas oleh Bupati kita Haji Askolani bahwa LSM itu sudah disiapkan usaha untuk mengembangkan minat bakat dari itu, dan bahkan sudah digarap waktu itu dengan kerjasama dengan salah satu pihak perbankan. Nah, tinggal lagi bagaimana LSM ini menjemput bola. Nah, Bupati itu sudah buka keran. Ya, tinggal lagi realisasinya bagaimana LSM menyikapi itu. Nah, ini kan akibat yang saya kembali lagi ke awal. Mungkin sumber daya manusianya kan tidak mumpuni. Ya, artinya dari tahun 2002 ke 2021 pergeseran itu bukan karena lembaganya yang jelek, anjlok dan tidak bagus, melainkan dari oknum SDM LSM itu sendiri. Sebagian, jadi tidak semua oknum di LSM itu seperti itu, namun sebagian saya kira ada, kan tidak dipungkiri itu. Oke, baiklah. Jadi saya simpulkan bahwa peran LSM itu sangat dibutuhkan di daerah ini, pasti sebagai di Indonesia ya kontrol sosial masyarakat, tetapi juga harus kembali kepada marwahnya yang dibentuk oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan ADRT-nya. Nah, begitu juga pemerintah harus membina LSM agar supaya sinergi pembangunan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bang Zaid Sarjono, sarjana hukum, atas waktunya bersama kami podcast dan tentunya bersama kami jauh hari. Kurang lebih 20 menit lebih ya kita bersama Bang Zaidin. Ini satu kehormatan yang luar biasa bisa hadir bersama kita di sini di ruang redaksi. Nanti kita akan ketemu lagi dengan HB podcast berikutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang berbeda. Dari Harian Manusia kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.